Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sampai hari ini, sehingga kita bisa membaca, merenungkan, dan kembali merefleksikan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami masih boleh merasakan pertolongan, bahkan penyertaan Tuhan, sehingga kami masih boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Bahkan kami masih diberikan kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami sehingga kami boleh dapat membaca, mengerti, bahkan berusaha untuk terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah doa untuk putra raja yang terambil dari Mazmur 72. Saya akan membaca beberapa ayat, namun saudara-saudara diharapkan dapat membaca keseluruhan dari Mazmur 72 ini. Ayatnya yang pertama, dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Ayatnya ke-18, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Saudara, walaupun nama Salomo disebut sebagai penulis Mazmur ini, ada tradisi yang menganggap Mazmur ini sebagai doa Raja Daud untuk Salomo yang ia ucapkan sebelum ia meninggal. Lalu doa ini ditulis oleh Salomo, seperti yang tertulis dalam ayatnya yang ke-20. Jadi dalam Mazmur ini Raja Daud mendoakan agar Salomo anaknya bisa memerintah dengan adil dan membawa damai sejahtera bagi rakyat. Rakyat miskin ditolong dan para pemeras dihukum. Saudara, doa ini dikabulkan Tuhan. Salomo dikenal sebagai raja paling bijaksana di sepanjang sejarah. Kebijaksanaannya membuat kerajaan Israel amat dihargai oleh negara-negara lain pada masa itu. Pada masa Raja Salomo, tidak ada raja yang berani menantang untuk berperang dengan kerajaan Israel. Karya Raja Salomo yang paling agung adalah keberhasilannya mendirikan bait suci yang sangat megah di Yerusalem. Kesuksesannya membangun dan memimpin negara membuat banyak pemimpin negara seperti Ratu Sheba datang untuk melakukan studi banding. Saudara, pada zaman Raja Salomo, kerajaan Israel mencapai puncak kemakmuran yang tidak pernah tercapai lagi di masa selanjutnya dalam sejarah Israel. Sekalipun demikian, patut disayangkan bahwa keberhasilan memerintah dengan bijaksana itu tidak disertai pengendalian hawa nafsu, sehingga ia memperistri banyak perempuan asing yang menggerus kesetiaannya kepada Allah. Saudara-saudara, ada dua hal yang bisa kita refleksikan dari Mazmur 72 yang kita baca hari ini. Yang pertama, mengingatkan para orang tua untuk menyediakan waktu untuk berdoa bagi kesuksesan anak-anak mereka. Di dalam banyak sejarah, banyak orang yang akhirnya berhasil menjadi pemimpin Kristen yang agung setelah melewati berbagai godaan dan tantangan. Karena mereka didoakan sejak masih berada dalam kandungan oleh orang tua mereka. Para orang tua Kristen harus menyadari bahwa mendoakan anak itu lebih penting daripada menyediakan kemewahan. Akan tetapi yang perlu diingat adalah kesuksesan itu bukan hanya berarti kaya atau berkuasa. Sukses yang sejati mencakup kesetiaan untuk melakukan kehendak Allah. Saudara, apakah Anda telah menyediakan waktu untuk berdoa dengan setia bagi keluarga Anda dan khususnya bagi anak-anak Anda? Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil dari bagian ini adalah mengingatkan kita untuk mendoakan para pemimpin di negara kita.
Para pemimpin negara tanpa dukungan dari rakyatnya tidak akan berhasil. Siapa lagi yang akan mendukung mereka jikalau bukan kita warga negaranya? Tuhan sudah memberikan kepada kita presiden beserta dengan para menteri, bahkan pemimpin sampai ke setiap daerah. Seperti yang kita ketahui bersama, mereka bukanlah orang yang sempurna, sama seperti kita bukan. Mungkin juga ada di antara kita yang berkata, itu bukan pemimpin yang kita pilih. Namun saudara, untuk saat ini kita harus mengakui bahwa mereka lah pemimpin-pemimpin kita. Apakah Anda telah membiasakan diri untuk berdoa bagi para pemimpin negara, agar mereka bisa memerintah dengan adil dan bijaksana sehingga membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat? Secara khusus kita juga mengingat untuk persiapan pemilu di tahun 2024. Dari mulai masa pendaftaran calon, penetapan peserta, kampanye, sampai pada hari pelaksanaan, kita berdoa agar semua itu dapat berjalan dengan aman dan tentram. Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, biarlah melalui renungan dan refleksi kita hari ini, kita terus memiliki kerinduan untuk selalu menaikkan doa dan juga memiliki keyakinan bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa yang akan mendengarkan seru doa kita jikalau kita menaikkannya dengan penuh kerendahan hati dan penuh iman. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kembali Engkau mengingatkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu boleh kembali terus mengingatkan kami betapa pentingnya Tuhan kami berdoa, memiliki komunikasi yang baik. Kami rindu kami sebagai orang tua boleh berdoa untuk anak-anak kami. Bahkan terlebih Tuhan, kami juga rindu, kami berdoa untuk para pemimpin negara kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami berdoa dengan bersehati, kami rindu biarlah Tuhan yang boleh bekerja untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong, memampukan para pemimpin negara kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Bahkan mereka boleh memikirkan kesejahteraan dari setiap rakyat yang mereka pimpin saat ini. Kami rindu Tuhan terus memberikan kami kerinduan untuk boleh terus bertekun di dalam doa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami bersehati mendoakan dengan penuh iman, baik kepada keluarga kami maupun kepada negara kami, Tuhan yang penuh kasih akan mendengar seluruh doa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.